Latar belakang surat Kolose. Surat Kolose dan surat Efesus adalah sebuah surat kembar, kemiripannya begitu besar sehingga mereka yang meragukan kepenulisan Paulus atas surat Efesus pernah menyatakan bahwa ia hanya salinan dari surat Kolose. Kota Kolose terletak di pedalaman Asia di atas bukit-bukit karang berhadapan dengan lembah Sungai Likus, tidak jauh dari kota-kota Hierapolis dan Laodikia. Dalam Perang Persia pada abad ke-5 sebelum Masehi, Kolose merupakan kota yang cukup penting. Namun ketika Hierapolis dan Laodikia makin berkembang, perdagangan di Kolose makin melemah. Kolose dikenal karena wol hitamnya yang halus, yang dihasilkan oleh para penggembala di daerah perbukitan sekitarnya. Pada zaman Paulus, Kolose sudah jauh merosot meskipun masih merupakan kota yang cukup besar. Mungkin Paulus belum pernah mengunjungi Kolose dan kota sekitarnya, seperti yang dikatakan dalam Kolose 2 ayat 1, bahwa mereka belum mengenal aku pribadi. Kekisruhan agama di Kolose yang menggugah penulisan surat ini adalah suatu perkembangan lokal yang timbul karena suatu hal di dalam kota. Kolose berada pada jalur perniagaan dari timur, yang melaluinya agama dari Asia dan barang Asia dibawa ke Roma. Penduduk Kolose terdiri atas orang-orang Frigia yang berlatar belakang religius yang sangat bersifat emosional dan mistis. Mereka selalu berusaha mencari kepenuhan Tuhan, serta mudah terpikat kepada guru dengan suatu filsafat atau pengetahuan baru. Salah satu ajarannya adalah merendahkan diri dengan bertapa, ibadah kepada malaikat yang dianggap pengantara Tuhan dan manusia, berpantang makanan dan minuman tertentu, dan peraturan tentang hari raya dan hari-hari yang dikeramatkan. Sangat mungkin bahwa ajaran ini juga mengandung suatu kecenderungan hukum Yudaisme, yang diperoleh dari hubungan dengan orang Yahudi di Asia Kecil. Penyebutan Paulus tentang upacara keagamaan dalam pasal 2 ayat 11. Serta kenyataan bahwa upacara dan perayaan ini hanyalah bayangan dari apa yang akan terjadi mendatang, lebih sesuai dengan Yudaisme daripada kepercayaan kafir. Kekisruhan agama di Kolose, hampir sama dengan yang terjadi di Galatia, hanya saja berpusat pada diri Kristus bukan pada perdebatan antara keselamatan oleh karunia melawan keselamatan oleh perbuatan. Banyak pengamat Kolose menganggap kekisruhan ini sebagai hasil rujukan antara Yudaisme dan unsur-unsur Timur. Penyelesaian bagi kekisruhan ini tidak bergantung pada argumentasi yang berkepanjangan namun pada penyajian yang positif dari diri Kristus. Paulus menunjukkan bahwa semua filsafat, kekuasaan roh, penyelenggara upacara dan larangan-larangan adalah kalah penting dengan keunggulan Kristus. Isi surat Kolose, yang menonjol di dalam Kolose adalah dari pasal 1 ayat 14 hingga 22, yang memaparkan kristologi Paulus. Anehnya, ia tidak merupakan suatu bagian tersendiri melainkan termasuk dalam doa yang dibuka Paulus dalam pasal 1 ayat 9. Diawali dengan anak kalimat yang menerangkan istilah anaknya yang kekasih. Pasal 1 ayat 3, dilanjutkan dengan suatu penjelasan tentang Kristus dalam peristilahan yang hanya dapat diterapkan pada sesuatu yang ilahi, pasal 2 ayat 9. Kristus harus ditonjolkan dalam penciptaan, penebusan, gereja, dan kehidupan pribadi. Penebusan dosa sangat menonjol dalam pengajaran Kolose. Di dalam Kristus kita memiliki pengampunan dosa, pasal 1 ayat 14. Melalui darah salib Kristus kita diperdamaikan dengan Tuhan, pasal 1 ayat 20 dan 22. Ketentuan-ketentuan yang tertulis dalam perundangan-undangan yang mengancam kita telah ditiadakan di kayu salib, pasal 2 ayat 14. Penilaian tentang kematian dan kebangkitan juga diajarkan di dalam Kolose, dalam frase kata, apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan? Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara di atas, di mana Kristus ada, dan seterusnya. Pasal 2 ayat 20 dan pasal 3 ayat 1. Kolose ditulis untuk melawan intelektualisme kosong yang membual tentang misteri, pengetahuan rahasia, dan hikmat, ketika melecehkan Kristus dengan filsafatnya yang palsu. Paulus menunjukkan bahwa dalam Kristus, Tuhan digambarkan secara sempurna. Bagian praktis dari surat ini, dihubungkan dengan kata, karena itu, yang merupakan suatu usaha yang sadar untuk menghubungkan pengetahuan dengan perbuatan. Paulus bukanlah seorang pencipta teori kosong, Injil memiliki konsekuensi etika yang jelas. Anda telah belajar tentang latar belakang surat Kolose.
Kiranya dapat membantu kita sebagai orang percaya untuk lebih memahami isi dan tujuan surat Kolose. Tuhan Yesus memberkati.